Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Ini kan jadi masalah gitu. Dan kita perlu mengingatkan soal ini bahwa kalian itu cuma numpang gitu. Jadi negara ini sebenarnya sama sekali gak butuh kalian. Kalau kalian mau pulang ke negara kalian, kita terima kasih, alhamdulillah. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta. Ceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Imam Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan salasa wa salasina sanatan. 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Maka dari keturunan-keturunan Arab yang ada di negeri Cina, ada marganya Hu, Li, Wi, ada lagi marganya Ma. Kalau yang akhirnya Ma semua itu jelas Ma Muhammad maknanya. Kalau Hu Hud, kalau Ye Yahya, kalau Wi Ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, adanya polemik nasab Ba'alwi ini merupakan suatu anugerah kepada kita-kita sekalian, untuk kita semua, khususnya warga muslim di Indonesia ini dan umumnya warga non-muslim di Indonesia ini. Bagi warga muslim, tentunya ini merupakan suatu pencerahan guna melepas diri dari cengkraman feodalisme yang mana selama ini oleh para habaib diluncurkan. Dogma yang selama ini disampaikannya, doktrin yang selama ini disajikannya, sampai kesesatan yang selama ini diajarkannya, hilanglah sudah dari peradaban. Walaupun tak dipungkiri pula, masih banyak saudara kita di Nusantara ini yang masih enggan menyadari dan tak mau menerima perihal keanugerahan ini. Hal ini tentu karena banyak indikasi yang mempengaruhi, yang mendorong kepada faktor subjektivitas semata. Bagi warga non-muslim yang notabene minoritas, tentunya ini merupakan pula suatu anugerah guna melepas rasa tidak aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai anak bangsa. Karenanya selama ini yang mana mereka selalu digembosi olehnya para kaum intoleran yang diprakarsai kaum Ba'alwi ini. Perihal itu, kita pun kadang menanyakan, atas dasar apa mereka demikian? Selain daripada membranding agama dalam tindak tanduknya, menjual nasab Nabi yang suci agar dipatuhinya, lantas segala kebiadaban yang mereka gelorakan itu apakah dari unsur karakter genealogis, apakah mungkin kesesatan ideologis semata? Kita akan bahas di sini. Saya mengutip perkataan dari seorang filsuf Romawi. Setiap orang bisa membuat kesalahan, tapi hanya orang bodoh yang bertahan dalam kesalahannya.
Semakin hari kita semakin dipertunjukkan dengan akrobatik kebodohan klan Ba'alwi yang biasa disebut habaib atau kata jamak dari para habib. Tentu saja mayoritas rakyat negeri ini telah tahu akrobatik kebodohan itu adalah upaya bertahannya mereka dengan mati-matian sebagai cucu Nabi melalui narasi sesat dan glorifikasi bombastis akan kisah datuk-datuknya yang penuh khurafat itu. Ibaratnya mereka adalah para monyet yang bergelantungan dengan rapuh pada pohon yang lapuk. Begitulah tingkah kebodohan yang senantiasa mereka praktikkan. Pohon yang lapuk itu tidak lain adalah sejarah dan silsilah nasab. Silsilah nasab mereka yang telah tertolak oleh akal sehat dan batal demi ilmu pengetahuan. Mereka lupa bahwa dengan menancapkan pohon yang lapuk di bumi Nusantara yang subur ini sungguh merupakan kebodohan yang lebih kronis lainnya, di mana Nusantara dengan segala kesejarahannya telah tercatat jelas dan memiliki bukti peninggalan yang nyata. Sekarang coba bandingkan dengan peninggalan leluhur mereka yang gersang, kacau, dan miskin di negeri Yaman sana. Berikut akan saya sebutkan beberapa daftar kebodohan mereka, yang mana telah berhasil saya rangkum. Yang pertama, mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi kosong data dan kesaksiannya selama 5,5 abad lamanya, yakni pertengahan abad ke-4 sampai akhir abad ke-9 Hijriah. Dan yang kedua, mereka mengaku nasabnya syuhrah wal istifadah, sudah populer dan viral, tapi baru dimulai sejak era Ali As-Sakron Ba'alwi dengan kitab khurafatnya yakni Burqatul Musyiqah. Artinya baru di abad ke-9 Hijriah melalui kesaksian sepihak dan internal Ba'alwi. Yang ketiga, awalnya menantang tes DNA, namun pada akhirnya setelah tahu mayoritas orang Jazirah Arab berhaplogrup Y DNA J dan mereka ternyata berhaplogrupkan G, lalu kemudian mengharamkannya. Nah, telah kita ketahui bersama dan terkonfirmasi kuat bahwa cucu Nabi itu berhaplogrup J1, sedangkan haplogrup mereka asalnya dari Kaukasus. Artinya Arab saja bukan, malah nekat ngaku cucu Nabi. Ini baru benar dah. Yang keempat, mereka membuat banyak makam palsu. Tidak saja makam Said Ahmad bin Isa yang mereka klaim sebagai datuknya di Hadramaut, melainkan juga makam Nabi Hud alaihissalam. Karena kenyataannya makam Nabi Hud sama dengan makam Said Ahmad bin Isa al-Husaini, di mana terkonfirmasi di Wadi As-Salam, pemakaman terbesar di dunia yang terletak di Najaf, Irak. Demikian pula ketika putra Said Ahmad bin Isa juga jelas makamnya, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Mereka berketurunan dan saling mencatat. Tidak ada nama lain sebagai putranya termasuk Ubaidillah. Sementara datuknya Ba'alwi itu yakni Ubaidillah ialah nihil kesaksian alias bodong. Dan yang kelima, kebodohan yang sama juga diulangi di Nusantara ini dengan masifnya membuat makam-makam palsu pula, dan semakin tampak bodoh ketika menabrak data kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang tercatat dengan rapi. Ibaratnya bodoh kuadrat atau ya jahil murakkab lah. Yang keenam, rupanya hobi membuat makam palsu diperbolehkan dalam kitab karangan internalnya mereka itu, yakni kitab An-Nahrul Maurud, karya seorang Habib Marga Alaidrus.
dan banyak kitab-kitab yang lainnya seperti yang sudah dibongkar, yang sudah dikaji oleh KRT Nur Ikhya. Apakah ini ideologi yang sesat? Mungkin saja. Dan yang ketujuh, semakin tampak bahwa ideologi mereka yang sesat ketika menceritakan kedahsyatan karomah datuknya, bahkan melebihi dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Faqih Muqaddam yang katanya mi'raj 70 kali dalam semalam. Dan Nabi Hud pun katanya berziarah kepada dirinya, yakni kepada Faqih Muqaddam. Nah, cerita khurafat lainnya ada juga di mana Nabi dan Imam Ali belajar nahwu ke Habib Ali Al-Habsyi. Ya, ini kan sangat lucu sekali. Atau Habib lainnya yang mana mampu memadamkan api neraka, menginjakan kaki di surga, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan segudang cerita konyol dan dungu lainnya. Herannya, masih banyak yang menelan mentah-mentah dongengan receh seperti ini. Dan yang kedelapan, sejatinya hak semua orang untuk mengaku keturunan siapapun dan menceritakan kehebatan leluhurnya. Namun, ketika yang diakui itu adalah simbol manusia yang paling suci dalam suatu agama, maka wajib setiap penganut agama tersebut memeriksa kebenarannya, agar jangan sampai kesucian agamanya ternoda gara-gara kepalsuan nasab tersebut. Dan lebih berbahaya lagi, dengan ditambah memalsukan sejarah suatu bangsa yang telah dengan baik hati menerima mereka. Padahal mereka didatangkan oleh kaum penjajah dan bekerja demi kepentingan penjajahan. Sejarah yang dibelokkan tersebut terkait simbol-simbol kenegaraan macam bendera kebangsaan, hari kemerdekaan, lambang negara, hingga silsilah para pahlawan Indonesia dibelokkannya. Dan yang kesembilan, sebenarnya kedustaan mereka tidak laku di banyak komunitas, kecuali di komunitas Nahdlatul Ulama, karena memiliki ajaran yang memuliakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Muhammadiyah, di Persis, apalagi di Al-Irsyad, jelas mereka ditertawakan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Demikian pula di penganut agama dan kepercayaan lainnya, pastinya sudah muak dengan laga dan tingkah mereka. Sebagai yang paling menerima mereka yaitu kaum Nahdliyin atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ternyata sejarah NU juga tidak luput dari tangan jahil mereka. Dan organisasi Thariqahnya pun sebagai kumpulan kaum sufi hendak dikadali. Bahkan para ulama NU juga tak luput dari hinaan dan caci makian mereka. Sungguh air susu telah dibalas dengan air tuba. Dan yang ke-10, Indonesia memiliki beberapa traumatik akan sejarah masa lalunya. Salah satunya adalah kisah pemberontakan PKI, di mana banyak kiai dan santri yang jadi korban kebiadaban mereka. Namun lucunya, mereka malah menuduh Banser NU yang jelas-jelas berhadapan langsung dengan PKI di masa silam itu sebagai laskarannya PKI, lantaran tidak sependapat dengan cara-cara anarkis mereka, terutama dukungannya pada gerakan khilafah yang anti Pancasila. Ketika Banser hendak menegakkan toleransi dan memberikan rasa aman dengan menjaga tempat ibadah agama lain, seketika dituduh telah murtad dan kafir. Begitu mudahnya mereka menuduh PKI kepada siapapun yang berseberangan dengannya. Namun, mari kita lihat dalam sejarah dengan jujur. Bukankah kaum Ba'alwi Habaib ini eksis di Yaman melalai partai yang berhaluan komunis? Dan banyak tokoh-tokoh PKI justru dari golongan mereka ini, macam DN Aidit. Nah, ini sih namanya maling teriak maling. Belum lagi kedustaan mereka terkait mendawir atau memeras umat.
baik itu merampas hartanya, menodai istri jamaahnya, dan gadis-gadis pengikutnya, hingga terlibat pembunuhan akibat hutang piutang yang hendak diabaikannya. Serangkaian kejahatan sosial yang dirasakan masyarakat kelas bawah ini sudah bukan rahasia umum. Tentu saja begitu masif menimbulkan kebencian bagi mereka dan memberi stigma buruk kepada keturunan Nabi yang selalu mereka jadikan komoditasnya. Nusantara yang damai tiba-tiba diusik oleh segerombolan serigala liar yang rakus dan serakah. Belum usai pembelokan sejarah Nusantara, penghinaan nasab pribumi dan sikap rasis mereka yang dibungkus dengan kerancuan dalil kafaah bagi pernikahan putri-putri mereka. Ini poin keberapa tadi? Ke-12 lah ya. Kini semakin biadab, ditambah lagi dengan akrobatik debat nasab dagelan. Penerbitan buku dengan argumen banyolan dan serangkaian persekusi yang membuat amarah semua pihak semakin tak terbendung rasanya. Tanpa rasa bersalah, dengan diiringi permintaan maaf yang tak kunjung datang dari mereka bagaikan fata morgana. Malah ditambah kejahilan terus-menerus yang seolah tiada obat dan sulit tobatnya. Nah, dari serangkaian kebodohan di atas yang saya sebutkan tadi, kesabaran mayoritas bangsa ini seolah hampir di penghujung batasnya. Tidak salah bila menggema suara untuk mengusir dan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Bukankah mereka selalu memuji Tarim dan Hadramaut sebagai tanah penuh berkah dan negerinya para wali? Lalu mengapa mereka masih betah dan bercokol di Nusantara? Silakan saja pulang ke negeri moyangnya yang katanya paling mulia itu. Karena Nusantara yang subur dan kaya sejatinya adalah negeri kepingan tanah surga, tak butuh manusia hina dan bodoh seperti mereka. Mari saatnya kita bersikap tegas kepada para pendusta, kepada para durjana yang hendak menjajah dan merusak tatanan di bumi kita tercinta. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Bertrand Russell. Masalah di dunia ini terjadi ketika orang bodoh terlalu yakin dan orang pintar penuh keraguan. Jadilah orang pintar yang berani bersikap, sekaligus tentukan di mana Anda akan berpihak dan berpijak. Semoga kita semua senantiasa diberikan anugerah dan hikmah berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sahabat-sahabat kita di luar sana yang selama ini belum menerimanya, semoga diberikan taufik hidayah dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekeliruannya, atas paham subjektivitasnya itu. Sekian dari saya, Akang Sefuh Channel, petani kampung yang berbahagia. Apabila ada kekeliruan data ataupun ucapan dari saya, penyampaian dari lisan ataupun dan sebagainya reaksi ini, mohon diluruskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.